Pajokan nggak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inni bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Pimpinan Penyelenggara Peringatan Maulid dan Peresmian Mushola apa lupa ini? Mushola Nurul Islam beserta jamaah yang insya Allah pada siang hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati Ainal Kiram mubalik kita Ustadz apa? Ustadz Abdul Ghafur yang insya Allah juga pada siang hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati sesepuh Kampung Jagoana Kidul Kyai Tubing beserta keluarga besarnya yang insya Allah juga pada siang hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarramun, para asatid dan asatidah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat desa, wabil khusus jamaah maulid, ibu-ibu dan bapak-bapak dan saudara sekalian yang insya Allah kita semua pada siang hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang mulia, mari sama-sama pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan peringatan Maulid kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita sekalian diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai ke akhirat
dan mudah-mudahan ditetapkan keimanan kita dan keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum. Belakangan itu mah dah musholanya udah kelar, sholatnya kelar lagi udah. Kelar. Alhamdulillah dari dulu jagoan mah ngebangun masjid kek, bangun mushola kek, kagak adanya kagak jadi aja. Padahal orang jagoan enggak ada yang kaya. Tapi alhamdulillah buat tol ngebangunnya mah nyembayangin aja yang malas. Benar kan? Bangun masjid mah giat lan wadon ge semangat. Begitu udah jadi mah malas nyembayangin aja. Bakal tai bangun mushola. Benar kan? La sholata li jaril masjid ila fil, enggak sah orang yang rumahnya dekat masjid, dekat mushola selama-lamanya sembahyangnya di rumah baik, kagak sah sampai modar juga. Kedengeran? Sembahyang mah kudu di mas. Kedengeran? Jangan melongok baik. Nah, emangnya iya? Bener kan? Kebanyakan yang malah ke masjid ke mushola ustad mulu, kiai mulu. Di akhir zaman mah kiai calo, ustad calo. Kalau ngajarin mah sama muridnya sembahyang ke masjid berjemaah begitu begini, kiai di rumah ge. Bagaimana jawabnya? Lo kebagian katanya Kang Haji. Kita nyuruh orang sembahyang ke masjid berjemaah, kita di rumah kebagian. Ya, kebagiannya calo. Paling berapa duit? Benar kan? Makanya kalau jangan sampai kampung kita kemasukan dajjal, setiap waktu sembahyang yang 5 waktu jangan ditinggal sholat berjemaah di masjid atau di mushol. Mau ada berapa orang kek setiap waktu sembayangin? Ini mah orang. Benar kan? Banyakan kiai sembahyang di rumah, orang tadinya di Mekahnya sembahyang di rumah doang. Agak pernah di Masjidil Haram, gak pernah di Masjid Nabawi. Iya, saya setiap pergi umroh, setiap haji orang kata ustadznya pakai sepeda di mobil. Yang penting Pak, kita sembahyang di Mekah, biar di rumah kek di masjid yang kecil sama-sama di Mekah. Lah beda sama sembahyang di Masjidil Haram. Jangankan lagi di rumah, di dalam masjid juga. Di dalam masjid aja beda. Sop pertama, sop kedua, sop apalagi di rumah mah. Di mana samanya? Benar kan? Ini alhamdulillah kata Nabi, mambana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa seorang di dunia ngebangun masjid atau ngebangun mushola, Allah di akhirat ngebangun rumah buat orang yang ngebangun mas. Benar kan? Saya enggak lama-lama enggak ini ntar yang lama mah Ustadz Abdul Ghafur. Saya orangan ya ada banget panggilan maulid juga di Jagoana. Ya orang ini bareng ya niatnya juga kayak tubing saya hanya meresmikan karena ini udah kelar musholanya suruh diresmiin katanya numpang kan. Berapa bikin tumpengnya? Dikit amat. Berdua mah ya ayamnya ayam kampung ayam negeri. Ya kedengeran ibu-ibu ini alhamdulillah ya mudah-mudahan tibang tinggal sedikit mah ya saya pesan jamaah mushola ini jangan bosan-bosan sembahyang ke mushol. Satu kali sembahyang berjemaah di mushola atau di masjid ya di rumah 70 kali bagusan sembahyang di masjid berjamaah. Ini kebanyakan malas kita ya bukan di sini aja, di saya juga malas
yang dekat-dekat di masjid itu ya. Kalau di kampung saya mah emangnya udah nggak ada lanang Pak. Ya kalau wadon mah rangda mah banyak, lakinya mati semua. Ya saya hitung kalau santunan di kampung saya janda yang nenek-nenek sampai 96 janda nenek-nenek mulu. Ya udah pada rematik udah. Ya jadi banyakan wad. Makanya saya kalau ngecor masjid nyambat baik ke Jagoana ke Sambi kena dijajar mah udah nggak ada orang lan. Di sini mah masih banyak orang lanang kan. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu kalau bapak-bapaknya malas kesembayang ke mushola, bikin mushola sampai anggus-anggusan siang malam ngeluarin duit ya kita yang ngerjain. Abong tinggal ngisiin mah nggak mau, bener kan? Nih kata Nabi Muhammad, barang siapa jalan dari rumah menuju ke masjid atau ke mushola sebelum melangkahkan dua kakinya karena mau sembahyang, karena mau ngaji, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Itu saya tetapkan bahwa mushola ini sekarang udah diresmikan, ya diresmikan, bangunannya udah kelar. Yang nyembayanginannya mudah-mudahan giat ke mushola. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang motong tumpeng mantar ustadznya aja dah. Ya ustadz mubalik kita karena ini udah jam 10 lewat. Udah pasti di Kesambi udah ngarap-ngarap saya. Ya, ntar kalau kelamaan di sini kata orang Kesambi, "Wih, Kang Haji mah jagoannya lagi." Tapi nah itu. Bahkan jadi biang mah rebet jadi biang mah. Ya. Karena sekarang ini di Kesambi di masjid ini mengadakan peringatan Maulid juga. Ya mudah-mudahan saya doakan jamaah Masjid Nurul Islam bapak-bapaknya, ibu-ibunya semua diberi sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala dan giat ngajinya supaya ngaji inilah untuk diterima ibadah kita. Kalau tidak ngaji tidak akan diterima ibadah sholat kita. Kenapa? Karena nyakin lama, kalau nggak ngaji mah nyakin malas. Bener kan? Maka dari itu mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pinta berkatnya suratul Fatihah dan mukjizatnya suratul Fatihah dan keramat kita punya guru dan doa kita bersama. Mudah-mudahan jamaah mushola Nurul Islam bapak-bapaknya, ibu-ibunya semua diberi sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan ibadah sembahyangnya setiap waktu di mushola atau di masjid, dan ibu-ibunya setiap seminggu sekali ada pengajian di sini. Mudah-mudahan semuanya ngaji dan bapak-bapaknya juga pada ngaji. Amin ya robbal alamin. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma gfir lahuna warhamhuna wa'afihina wa'fu anhuna. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah. Wasrif anna bihaqil qur'ani syarrad dunya wa syarral akhirah. Waqtu bisalamata wa syihata wal afiyata alaina wa alal hujjaji wal gujjati wal musafirina wal mukimina min umatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil barrika wa bahrika innaka ala ma tasya'un qadir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa adin binasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli domirin ya'lina min kulli fajin amin. Allahumma akhrijna ya Allah min dulumatil wahmi wa akrimna ya Allah binuril fahmi
warzuqna fahman nabi wa ahmadal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin ya rabbi jidna ilman nafi'an halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yarfa wa min du'ain la yasma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah taqabbal du'aana wa ibadatana wa hajatana wa hajatal hadirina wal hadirat wa hajatal muslimina wal muslimat wa hajatal mu'minina wal mu'minati hajatan mabruran wa danban magfiran wa amalan makbul wa amalan makbul wa amalan makbul wa sa'yan maskur bi barakati sultanin auliya Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa karamati auliya yakni jaddina wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak lama-lama, enggak aci makan saya. Ya karena ini udah jam 10 lewat. Sekarang dohor jam 11 lewat 25 menit. Ya saya jangan kasih makan. Ngempanin saya mah susah. Ya susah ngempanin saya mah. Nah tapi susah gampang empannya begitu. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya nanti ini Pak Ustadz yang nurusin masalah peringatan Maulid. Dan saya akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amang mobil di mana, Bang? Terima kasih tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Thohir Nawawi. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya untuk lebih aktif dan rajin ibadah kepada Allah, ibadah kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Tausiah selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Ghafur. Shollu ala Nabi Muhammad yang dari Kampung Kepuh. Dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila susunan acara terdapat kesalahan-kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang jawab salam saya doain umurnya panjang. Yang kagak jawab salam lakinya kawin lagi. Ibu-ibu yang jawab salam saya doain duitnya banyak, utangnya lunas, balik dari sini nemu duit 3 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa midarihil azim ya fatahu ya alim. Rabbi israh li sadri, amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasabbit lisani bil lisani rasulika sallallahu alaihi wasallam.
Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada yang sama kita hormati, yang sama kita muliakan, guru kita, orang tua kita yang mulia Al-Mukarram wal Mukhtaram Ad-Da'i ilallah yang baru saja menyampaikan tausiahnya, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Thohir Nawawi LC hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan langkahnya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala min dari dunia ila daril akhirah, amin ya rabbal alamin. Juga kepada yang terhormat yaitu Ketua Panitia Penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW yang diinisiasi, ence tahu inisiasi teh ence yang makanan udah ini diangetin. Oh iya itu mah basi ya. Basi mah ence kalau lagi masak nyambel pakai sambalnya itu enak tuh. Oh iya itu mah terasi ya. Yang diinisiasi atau bahasa Inggrisnya yang diketuai oleh apa ketua panitianya? Nah itu dia. Dan juga beserta reng-rengannya dan kroni-kroninya, beserta jajarannya yang sudah berjibaku menyelenggarakan acara Maulid Nabi. Mudah-mudahan panitia beserta reng-rengannya, beserta kroni-kroninya dan bala tentaranya dan semua makhluk-makhluk yang mengikutinya, kita doakan mudah-mudahan semuanya biar sehat walafiat, panjang umur dalam ibadah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kepada yang terhormat yaitu para asatiz, wabil khusus Ketua Dekem Musola Nurul Islam beserta jajarannya dan reng-rengannya semuanya mudah-mudahan sehat panjang umur, amin. Dan juga kepada yang terhormat aparatur pemerintah desa. Nah itu ya ini dipimpin oleh Bapak Lurah. Nah itu Bapak Lurahnya ada Bapak Lurah? Ada, cuman di mana Maron? Pak RT mana Pak RT? Pak RT kita doain biar panjang umur. Mudah-mudahan tahun depan jadi lurah di Kalimantan Selatan. Amin ya robbal alamin. Dan juga kepada yang terhormat yaitu ence ibu-ibu majelis taklim yang alhamdulillah kita pada siang hari ini kita dapat kumpul di majelis yang mulia ini. Tiada lain tiada bukan tujuannya adalah untuk memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini semua menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak keluar kita dari tempat ini melainkan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakit kita, digabulkan segala hajat kita, rumah tangganya sakinah mawadah warahmah, anaknya jadikan anak yang soleh dan soleha, berguna untuk nusa bangsa dan agama, amin ya rabbal alamin. Tahu maulid we doang datang kemari. Maulid itu artinya hari kelahiran Nabi. Jadi kita ini datang ke sini kumpul tiada lain tiada bukan adalah ta'ziman wa takhriman li nabihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta bukan hanya dengan bibir saja. Cinta bukan hanya dengan mulut saja. Cinta bukan hanya di lisan saja. Akan tetapi cinta itu ketika kita mengaku cinta bukan hanya di bibir saja mengucapkannya, tapi diimplementasikan di kehidupan kita. Contoh, kita cinta sama Nabi,
Lalu kemudian kita ngaku cinta sama Nabi, tapi kita nggak salawat sama Nabi, berarti cintanya bohong. Kalau sesungguhnya kita benar-benar cinta sama Nabi, kita betul-betul kita mahabbah sama Nabi, takzim sama Nabi, setiap hari minimal kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Man, siapa saja orangnya yang kemudian beliau mengaku cinta, pasti dia akan dzikruhu, dia akan mengingat dan menyebut namanya. Jadi ketika kita mengaku cinta sama Nabi, berarti dari lisan kita ucapkan cinta, lalu kemudian kita implementasikan di kehidupan nyata dengan cara kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Saya doain kalau bohong sendalnya hilang. Ayo, berapa kali sehari? Cek kuat enggak? Sehari 4.444 kali. Gak kuat. Gak kuat. Padahal kata Nabi nanti di yaumil mahsyar, orang yang paling dekat dengan aku adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Tuh kata Nabi. Orang yang banyak baca sholawat itu terdekat sama Nabi di akhirat. Digeroin kita Encek. Digeroin. Kita tahu digeroin. Kalau bahasa Arabnya diawe-awe. Kalau bahasa Inggrisnya dipanggilin. Dipanggilin kita sama Nabi. Nih orang Jagawana nih, ya Allah kata Nabi rajin banget. Sini Encek, sini ngumpul Encek ini. Bahasa kitanya begitu Cek. Dipanggilin, digeroin kita sama Nabi. Lah kita ngaku cinta sama Nabi. Sholawat sehari ke ora. Najis. Umpama saya jadi Nabi Muhammad terus ngakunya cinta sama Nabi kagak sholawat. Gue mah najis. Orang mana orang Jagawana? Idih. Sama-sama gitu. Sono kan rakabin. Ngaku cinta sama Nabi, bersalawat kepada Nabi. Nih Encek, nih dengerin saya kasih tahu. Kita sekali dong Pak Ustadz. Emang sholawat kan macam-macam. Nih Encek, sholawat mah nggak mesti yang harus kita kagak bisa dipaksain bisa, nggak mesti. Sholawat mah nih yang kita bisa kayak tadi tuh sholawat Jibril. Bisa, udah baca kayak gitu. Pak Ustadz sholawat Jibril kagak bisa kepanjangan. Sholawat Kamilah apalagi lebih panjang Pak Ustadz. Sholawat apa lagi atuh? Ya Allah, Albar janji lebih banyak lagi itu mah. Udah pada puyang pala saya, udah kagak bisa itu mah. Ya udah tuh, sallallahu Muhammad nggak bisa juga Pak Ustadz. Ya udah Muhammad doang ya, Muhammad. Pak Ustadz kagak bisa juga, mati udah apa Muhammad doang kagak bisa mah. Nih Encek dengerin ya, saya kasih tahu nih. Encek sayang nggak sama laki? Sayang nggak sama laki? Cinta nggak sama laki? Encek nyebutnya sama laki Encek dapat pahala ora? Kagak. Umpama nama laki Encek misalkan Udin. Encek teh dalam itu teh saking cintanya sama laki dek Udin kagak bakalan diterima. Tetap aja kita bersalawat kepada Nabi. Nah, bukti cinta kita sama Nabi dengan bersolawat. Kita nih sehari minimal aja Encek dan banyak dawamin 100 kali. Jadi zuhur 10, asar 10, maghrib 10, isya subuh 10. 10 kali 5 berapa? Berapa? 50. Taikin ntar 15. Ntar Encek di akhirat teh kita nih, boro-boro di akhirat, di alam kubur kayak kita udah jonjon. Tahu nggak di alam kubur? Di alam kubur dedewekan gak ada yang nemenin kita Encek. Bukan kata laki kita demen apa cinta mati nih. Waktu pacaran hidup semati kita pacaran di bawah pohon jamblang ketiban pun kelapa pada mati. Enggak bakalan, udah mati mana nemenin kita, bener ora? Bener ora? Lelaki jangankan bini mati, bini hidup kene kawin lagi. Apalagi mati. Kocok banget gua. Kata lakinya emang gua arep-arep lu mati. Punya bini kayak nyusahin banget. Gua kasih duit 3 juta sehari salah. Gua kasih 6 miliar sebulan salah. Enggak gua kasih duit mah komo. Asal pelebah megang duit kayak gua diayang-ayangin. Asal kagak megang duit kayak gua apa labatan Bang Emok musuh lu. Najis gua.
Udah jam berapa ini ngomong-ngomong? Ini terus ini cek. Terus ini. Terus. Kiri terus. Orang Jawa anak pinter ya parkir. Ya Allah, tuh kita banyakin baca salawat. Apa aja yang kita bisa salawat mah. Pak Ustadz, saya mah lagi mens. Saya mah lagi datang bulan Pak Ustadz. Itulah keutamaan salawat. Bagian kata kita lagi men ge, bagian kata kita lagi berantem ge, lagi kesel, lagi head. Abis belengkai am laki kita belapang tinjer, belapang tinjer. Boleh baik cek. Itu enaknya baca salawat sambil ngapain ge boleh. Sambil ngapain ge boleh kita. Sambil masak kita baca salawat. Itu enak banget cek apanya. Itu salawat ada salawat badar ada. Salatullah. Sambil ngulak salamullah. Bisa cek. Cek di sini lagi ngapain ini? Lagi ngunder kangkung. Bisa kita. Salatullah. Salamullah. Boleh cek. Lagi kesel sama laki boleh. Umpama laki balik kagak megang duit ya pegawainya ge laki nyelot sama masang togel ya. Iya bagian baik ence itu masang togel balik teh ence. Ence saya kasih tahu ya kalau laki doyan masang togel kan di datar rada lega kata saya. Iya bang perhatiin dah. Soalnya ngapain ini survei membuktikan nih. Ini kalau masang togel kan dikit-dikit kena jarang banget sama kenanya ya bener kagak? Asal anu kan biasanya masang di eceran tuh ya ada yang 1.000, 2.000 ya kan bener gak? Ada yang ada yang masang 3 angka, ada yang buntutnya doang 2 angka itu. Tahu baik Ustadz ya? Ence nih kasih tahu nih. Nih asal anu kan begini nanya, lu udah masang belum? Udah. Keluar berapa? Lu udah masang? Udah gua. Lu keluar nomor berapa? Gua masang 23, anjay keluarnya 24. Ditanya lagi, lu udah masang? Udah. Lu masang apa? Gua buntutnya doang. Nomor berapa? Dongdot 21 katanya. Anjay gua 23. Nih jidat abis ya ditepokin be, menang kagak melarat hidup. Najis gue mau. Ya bener ora? Lah iya. Pada lega jidatnya cek tuh. Jidat saya lega. Bukan berarti masang. Emang tahun jenong dari dulu tuh. Ya Allah. Begitu. Nih bagian sambil marah sama laki dia baca sholawat. Mau ampe gigi pada ngancing. Bagian. Dapat masing pahala. Dapat. Baca salatullah laki setan salamullah main judi pegang Allah tuh Rasulullah kagak tahu udah pada biangsak itu salatullah salamullah udah bocah bayaran Allah zasin habibul bener-bener sialan laki sawas kagak mau mampus acan tuh laki semila boleh cek bagian udah apa. Awas gue tanya tentang keluarga Nabi kagak tahu lu habis lu. Nih zaman dulu lihat nih kalau ini kita masih pada kecil nih dulu diain-ain sama mama kita nih ya. Saya asal ngainin adik saya itu enak banget saya mau bacanya. Indung lindung. Pala lindung apa pala moa? Hujan diudik. Ih lo orang penter kayak gitu. Anak siapa? Ya anak ustadz itu orang ngejablay pakai kerudung. Mata melirik. Lah buta tuh batu gedeanin bae. Aduh. Aisyah mana ini? Mandi di kali. Orang kelalap meron. Tidak sembayang. Di dalam kubur. Tuh zaman dulu mah bener kagak? Udah ini zaman sekarang mah ya Allah canyon kagak ada yang semenggak. Ku hamil duluan sudah 3 bulan. Gara-gara pacaran tiduran sama setan. Ya cek ya. Lah iya.
Ampe nih dengerin lagu anak-anak aja, lagu anak-anak itu ada muji Tuhannya. Nih lihat di bocah nih dengerin bocah nih dengerin. Pelangi-pelangi merah kuning di langit, pelukismu siapa? Pelangi. Tuh, ya bener kagak? Lagu zaman sekarang mah ya Allah gak ada yang enggak. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Ya bener kagak? Itu zaman dulu mah lagunya didikan semua. Orang tua kita nih, mohon maaf nih, sambil baca sholawat, ada 3 keutamaan nih kita nih. Ngayun-ngayunin bocah sambil baca sholawat. Kita mah kadang-kadang bocah disetelin jaipongan, nah udah gedenya itu bocah jadi bajidor. Orang apa, bah dumplak nung, cemplak bunting tinggal, Cemplak bunting tinggal, tulutung. Tuh lihat orang tua kita dulu begitu. Dan ada 3 keutamaan Cek nih. Kalau kita ngayun-ngayun bocah baca sholawat. Gak usah diayun Pak Ustadz, karena kita suka engklek tuh bocah. Tahu gak ence diengklek? Digendong. Bocah digendong sambil baca sholawat, dia sambil netain bocah tuh. Sambil baca sholawat. Ada 3 keutamaannya. Yang pertama si ibu dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Amin. Yang kedua itu anaknya cepat tidurnya. Kenapa? Yang ketiga itu bocah ngegerutu dalam hati. Emang apa? Wah gak enak kepisan suara emaknya. Makanya bocah lebih baik gua tidur, gua di emak gua mah. Emaknya kan sama kaleng rombeng ya masih bagusan kaleng rombeng. Ya Cek ya. Iya baca sholawat tuh. Satu sedotan. Kan bocah gitu kalau lagi aus banget ya. Kalau lagi netain kan begitu Cek ya. Cuman saya kasih tahu Cek, kalau netain bocah jangan sembarangan apa Cek. Ini mau netain bocah di mana ge jadi, di depan tetangga ge jadi, orang pada lewat permisi, ya lewat aja. Mending cakep mah mana hitam. Najis tuh. Orang mah kita nih Cek, saya kasih tahu nih ya, kita saling kerjasama apa Cek? Nih antara engkau dan aku teh kudu kerjasama. Bagian kata nih saya rajin buat sembayang nih, kalau encenya buka aurat mah ya Allah habis pahala saya. Kata buras Cek, buras. Lah kita yang namanya di jalan ya, apa enggak selamanya orang nutup aurat ya, bener kagak? Lah contoh saya tadi tuh ya, lah naik motor, Cek dilihat sayang. Gak dilihat mubajir, dilihat cuman dosa. Lihat ke kiri paha, ke kanan kuetek. Dilihat ke depan dada, ilok saya jalan begini gitu. Ayo napa kerjasama Ence, ayo diantara kita, ayo Ence kerjasama. Bagian Ence di dalam mah laki mau kayak dongdot kayak enggih. Baik, tapi kalau di luar mah udah tutup aurat dikit ya, pakai jilbab. Mohon maaf lagi nih ya, tuh kudu seimbangin antara jilbab sama baju. Kadang-kadang mohon maaf nih, Ence zaman sekarang nih, daster segini pakai jilbab, lah paha mah kemana-mana kene. Ibarat kayak bocah. Alhamdulillah. Makanya begitu sering baca sholawat. Sampai rumah praktekin baca sholawat. Ini mohon maaf suara saya agak serak-serak sedikit. Karena saya dari kemarin, dari hari Sabtu, malam Minggu, hari ini. Dan saya tadi malamnya di Karawang, dari Karawang saya langsung ke Stadion Wibawa Mukti. Di Stadion Wibawa Mukti saya sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi saya udah sampai di Jembatan Layang Meikarta. Dari Jembatan Layang Meikarta saya nggak bisa jalan lagi. Mobil udah macet total. Udah nggak bisa jalan sama sekali. Dan ternyata saya juga alhamdulillah begitu jalan kaki. Saya jalan kaki nggak nembus sampai Stadion Wibawa Mukti, enggak. Cuman baru sampai pom bensin setelah Stadion Wibawa Mukti. Saya sampai situ doang, sinian lagi itu juga. Kenapa? Udah nggak bisa jalan itu. Jangankan manusia, mobil sama motor ribuan itu.
Masya Allah. Terus kemudian saya jalan kaki berkilo-kilo, saya jalan kaki. Saya mesen Grab nggak bisa, mobil udah saya taruh di jalan raya. Mudah-mudahan kagak ada yang ngambil. Itu di situ alhamdulillah ya Allah, ini jangan sampai saya nyakitin jamaah ya Allah. Mudah-mudahan atuh segini banyaknya ilok orang ada yang kenal atu acan. Saya ya Allah cek saya dewekan cek orang hilang saya jalan ya senanya Ustad. Saya begitu doang cek begini saya kok kiplik sama cek kok gerahannya. Udah gitu apa saya sebelumnya kan di mobil komando ya, saya orasi juga itu. Saya orasi memberikan orasi dukungan buat Palestina. Kurang lebih saya hampir 7 atau 10 menit. Suara saya abis pisan cek karena itu tinggal dikit banget ya Allah bagaimana ini waktu udah jam 8:30 lewat. Ya ini kalau saya kagak nyampe ke sono ntar saya diomelin saya sama panitia sama bunitia saya bilang kan gitu ya. Ya Allah alhamdulillah ence pertolongan Allah datang ada baik yang kenal bocah Cibarusah kenal sama saya rumahnya kayak di ujung Gwenteng sono di ujung Berung. Alhamdulillah Ustadz mau kemana? Saya mau ceramah. Di mana? Di kebun kopi. Oh kebun kopi Serang? Bukan. Kebun kopi Jagawana. Di mana itu? Di belakang SGC. Tapi saya nggak pakai helm Ustadz. Mau ditangkap ini, mau lu bawa gua. Saya bilang gini. Lah emang apa nih? Takut polisi gak gua pakai ini mah. Gitu. Alhamdulillah ence ngediglar wae saya ence. Sampai itu ya ngediglar. Ence tau ngediglar? Kalau bahasa Inggrisnya ngedutrun wae. Alhamdulillah dari sono saya bisa merad. Ence tahu merad? Kalau bahasa Jermannya mantog. Mantog saya ence dari sono alhamdulillah ya mantog. Itu sepanjang jalan subhanallah saya bersyukur sama Allah. Ya Allah ternyata bukan saya doang yang cinta sama Palestina. Itu gue nangan so abrek orang itu abis dah pada muncrat. Begitu cinta terhadap rakyat Palestina jawabnya cuma satu. Karena rakyat Palestina adalah saudara semuslim dan mereka mengucapkan sama seperti kita la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat saya cerita. Kemarin di Bekasi Kota yang bela Palestina puluhan ribu. Tapi insya Allah di Kabupaten Bekasi lebih banyak dari Bekasi Kota. Alhamdulillah. Berarti ini menunjukkan bahwasanya umat Islam di pelosok Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Madura, dari Hilir sampai ke kota, mereka semua satu suara Free Palestine mendukung kemerdekaan Palestina. Ada yang bertanya, Pak Ustadz ngapain bela Palestina? Palestina kan orang di sana, hidup kita aja susah, ngapain mikirin Palestina? Hidup kita aja susah, negara kita susah, kita lagi miskin. Ngapain mikirin Palestina? Kalau ada yang ngomong kayak gitu, dia ngaku Islam, dia ngaku Muslim, dia bukan umat Nabi Muhammad, dia umat Dajjal. Umat Dajjal. Kenapa? Saya kasih sakti dan saya kasih bukti. Kemarin Amerika itu bapaknya Israel. Israel itu minta senjatanya sama Amerika, minta duitnya sama Amerika, minta amunisinya sama Amerika. Tapi lihat warga Amerikanya, pemerintahnya dukung Israel, tapi warganya, sipilnya, bahkan sampai orang kafir 300.000 turun di Gedung Putih di Washington DC Amerika meminta kepada pemerintah Amerika untuk Palestina dimerdekakan. Masya Allah, orang Kristen kafir, Amerika yang ngedukung abis-abisan, yang membackup abis-abisan. Nggak sampai di situ, Inggris itu negara kedua yang mendukung Israel. Agresi militer Israel itu didukung penuh oleh Inggris. Tapi lihat warganya, warga sipilnya puluhan ribu. Mereka turun di jantung kota London. Dan tujuannya satu, untuk meminta kepada pemerintah Inggris untuk memerdekakan bangsa Palestina. Nggak sampai di situ. Ini Palestina dahsyatnya magnetnya. Di Jerman itu ada undang-undang. Kalau ketika seseorang mengibarkan bendera Palestina, itu mereka ditangkap. Tapi lihat warganya, yang muslimnya, yang non muslimnya, mereka rame-rame turun di Berlin, di Jerman. Turun rame-rame mengibarkan bendera Palestina. Subhanallah. Ibu mau tahu sekarang? Itu
perempuan-perempuan kita, perempuan-perempuan muslim kita yang di Palestina, mereka pakai jilbab, mereka takut dengan Allah, takut dengan Rasulullah, bertakwa kepada Allah. Lalu kemudian suaminya ditangkap, setelah ditangkap suaminya ditembak, setelah ditembak suaminya dibakar. Udah sampai di situ. Saya kasih tahu kebiadaban Israel. Yang kedua, istrinya diambil, enggak dibunuh istrinya. Bukan dibunuh, enggak, istrinya diambil, ditangkap, dipaksa, dikelilingin sama tentara-tentara Israel. Begitu dia kelilingi, rame-rame, dia joget ala-ala Yahudi. Dia joget ala-ala bendera-bendera Yahudi. Bendera-bendera atau adat-adat istiadat Yahudi. Dia pakai trompet yang dari banteng. Lalu kemudian dia mabok, minum bareng-bareng tentara Israel. Perempuan-perempuan muslim Palestina kita dikumpulkan di tengah-tengah. Mereka diikat. Setelah diikat, jilbabnya dibuka satu-satu. Setelah jilbabnya dibuka satu-satu, dia menjerit, dia meminta ampun, dia minta tolong untuk jangan lepaskan. Bunuh aku nggak mau, auratku terlihat, aku takut dan malu kepada Allah. Dia bukan takut mati perempuan Palestina, dia takut sama Allah auratnya kelihatan. Lebih baik bunuh saja aku. Lalu kemudian nggak dibunuh itu perempuan Palestina. Rame-rame sambil mabok, sambil minum minuman keras. Itu kemudian perempuan-perempuan tersebut di Gaza dekat Masjid Al-Aqsa. Ini biadabnya Israel, iblisnya Israel. Lalu kemudian perempuan bajunya dibuka satu-satu. Udah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma raham umat Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah. Mudah-mudahan ibunya sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya. Tahun depan bisa sholat bareng kita di Al-Aqsa. Amin. Ya Rabbal nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabil usul tulis saya pribadi dan umumnya untuk jamaah, doakan saya biar sehat walafiat, panjang umur dalam ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat dan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong tumpang ulang tahun. Ya, ayo sambil baca salawat bareng-bareng, baca mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumil ladik mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk ala mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumil ladik mabruk. Mana ketua DKM? Mabruk alfa mabruk. Semua ala mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumil ladik mabruk. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Kita bacakan doa, mudah-mudahan Musola Nurul Islam DKM beserta jajaran ibu-ibu panitianya biar sehat walafiat, panjang umur, biar makin istiqomah ngisiin musolahnya, biar rajin ibu-ibunya ngajinya, biar makin taat, makin soleha, suaminya soleh, istrinya soleha,
dan semuanya wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dah makan bareng-bareng. Ini ibu-ibu satu, bapak-bapak satu. Ibu-ibu belah sini makan bareng-bareng. Tabaruk biar ngambil berkah. Bapak-bapak di situ makan bareng-bareng. Ketua DKM semua bareng-bareng makan di situ. Nah, ibu-ibu makan bareng lagi di sini. Ayo semua yang mau pada ikut makan di sini bareng-bareng nih, ngambil nih. Ngambil berkahnya. Ayo bareng-bareng. Titip. Di sini beritahukan kepada ibu-ibu para undangan pada hari Sabtu tanggal 20. Udah videonya. Ayo betul Mas Ali bareng. Ayo sini ibu-ibunya mana? Ayo turun. Panitia. Enggak kebagian di sini. Sini. Enggak. Sini. Enggak, separuh ke sana, separuh ke sini gitu. Baik, 1 2. Ini. Dah. Oke. Kamera rolling, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fakir Abdul Ghafur Nabil Mahari mengajak kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau ingin tahu terupdate masalah tentang kajian agama, wisata religi, tentang tawasul, tentang kegiatan-kegiatan keagamaan, insya Allah itu ada di channel YouTube-nya Roman Swavision. Itu semua di situ tersaji, semua itu tertera dengan baik. Kalau pengen tahu silahkan like, share, comment, and subscribe. Ingat Roman Swavision. Insya Allah kalau kita udah nge-like, udah komen, udah subscribe, insya Allah akan dapat keberkahan dari konten-konten tersebut. Kalau kita mau nonton konten yang berfaedah dan bermanfaat, silahkan tonton Roman Swavision. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.